falyuqarrib ahadukum aw liyub'id, maka hendaklah kamu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah rumahmu itu dekat dari masjid atau jauh dari masjid? Maka sama-sama baik. Fa in atal masjida, datang dia ke masjid, fa shalla fi jama'atin, salat dia berjamaah, ghufira lahu, diampunkan dosanya. Fa in atal masjida, datang dia ke masjid, wa qad sallau ba'dhan, datang ke masjid terlambat, orang sudah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa baqiya ba'dun, tapi sebagian masih ada sholat. Shalla ma adraka wa atamma ma baqiya kana kadzalik. Seandainya dia masbuk terlambat, diikutinya jadi makmum, disempurnakannya 1 rakaat 2 rakaat, kana kadzalik, dia tetap dapat juga. Fa in atal masjid, kalau dia sampai ke masjid, waqad sallau, mereka sudah sholat. Fa atamma sholata, dia ikut juga sholat. Apakah diikutinya ada orang yang terlambat di situ? Kalau tak juga ada, tinggal dia sendiri, diajaknya, hai guys, ada yang mau jadi sholat? Kata yang udah, kau udah lambat ngajak-ngajak orang pula. Maka sholat yang pertama itu suqutul faridah, menggugurkan kewajiban. Sholat yang kedua untuk mencari fadilah. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tegak satu orang nampak di belakang terlambat, maka bapak yang ada, kalau memang dia ngaji, tawarkan diri jadi makmum. Kau mau sholat, sholat. Tapi bapak tadi udah sholat. Sholat untuk mencari fadilah. Sholat boleh 2-3 kali, boleh. Sholat pertama menggugurkan kewajiban, sholat kedua jadi makmum. Andai tak ada sama sekali, udah ditunggu tak juga ada makmum, sholat dia, maka apa kata Nabi? Fa atammas salata kana kadzalik, maka dia mendapatkan juga pahala sudah datang ke masjid. Melangkahkan kaki terhitung. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah-langkah kaki terhitung sebagai sholat, langkah-langkah terhitung sebagai sedekah. Tak ada ruginya. Langkahkan kaki anda 10.000 langkah sehari. Berlomba-lombalah orang Islam melangkahkan kaki. Pakai baju plastik sampah pula tuh. Dulu sebelum Covid, penuh Masjid Agung An-Nur itu orang melangkah kaki di bawah. Tak ada yang naik ke atas, bawah aja. Nanti dicatat kakinya di akhirat, melangkah, 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 jogging, jogging, jogging. Jogging di belakang cewek celana sempit pula tuh. Di dalam badan yang sehat terdapat otak yang jorok. Padahal Nabi sudah mengajarkan melangkahkan kaki bolak-balik. Subuh melangkah, zuhur melangkah, asar melangkah, maghrib melangkah, isya melangkah. Banyak jalan kaki sehat. Ustadz sehat karena banyak jalan kaki? Enggak, saya tak banyak jalan kaki. Tapi kalau saya pergi ke kampung-kampung, pergi melihat panen madu, 2 jam jalan kaki. Kalau pergi ke Talang Mama, 2 jam ke sana, 2 jam balik. Kalau pergi ke suku pedalaman, jalan kaki. Pergi ke Batu Tilam, sebagiannya jalan kaki. Nah, ini. Kalau di Pekanbaru tak bisa jalan kaki, banyak orang minta foto. Hadis 87. Wa an Jubair bin Mut'im, dari sahabat Nabi namanya Jubair bin Mut'im, anna rajulan qala, ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, ayyul buldani ahabbu ilallah, apa negeri yang paling dicintai Allah? Wa ayyul buldani abghadu ilallah, apa negeri yang paling dimurkai, dibenci Allah? La adri, aku tak tahu, kata Nabi. Ustadz, apa negeri yang paling Ustadz cintai? Makkah, Madinah.
Mesir tempatku belajar, Maroko tempat kuliah, Sudan tempat kuliah. Nabi kata dia, aku tak tahu. Aku tanya Jibril dulu. Fa'atahu, datang Jibril. Fa'akhbarahu Jibril. Jibril memberitahu, inna ahabbal biqa'i ilallah, yang paling disukai Allah di antara tanah yang ada di dunia ini, al-masajid. Yang paling disukai Allah adalah masjid. Itu tanah, sana tanah. Mana yang paling disukai Allah? Nih, kalau sholat di situ, satu sholat di situ, satu rakaat dihitung satu. Tapi kalau sholat di sini 27. Kalau sholat di sana 100.000. Sholat di Madinah 1.000. Tak sama nilai tanah itu. Bukan sekedar nilai harga tanah. Tanah yang ada di Panam dengan yang ada di Simpang Bingung dengan yang ada di Komplek Kejaksaan, beda harga tanah. Di mana harga tanah yang paling mahal di dunia ini? Las Vegas, tempat judi kasino. Rupanya ada yang lebih mahal lagi daripada Las Vegas. Mana itu? Makkah dan Madinah. Lebih mahal daripada Las Vegas. Berlomba-lomba orang. Kalau tidaklah karena kuota 4,7 juta orang, penduduk Riau 6,7, yang boleh melaksanakan haji 4,7, hampir satu provinsi berkumpul dalam satu kota. Makanya padatnya minta ampun. Datang COVID, terbang semua. Hebatnya Masjid Pekanbaru, datang COVID tetap ramai. Covid itu pun bingung menengok jamaah. Tak takut orang ini mati. Covid. Kabarnya Covid tahun ini akan pulang kampung kalau tidak dilarang mudik. Kalau dilarang mudik dia tak balik-balik. Kau tak balik ke Wuhan, kalian yang melarang, kata dia. Aku dah lama mau balik, kata Covid. Sampai mana kita tadi? Ahabbu al-biqa' ilallah, bumi yang paling dicintai Allah, masjid. Wa abghadul biqa' ilallah, bagian bumi yang paling dibenci Allah mana? Al-aswaq, pasar. Ini hadis ini kalau dipahami secara letterlik, nanti umat Islam tak ada yang mau ke pasar. Akhirnya pasar kita dikuasai asing, asong. Dan oleh sebab itu maka makna pasar di sini, karena di pasar banyak orang lalai. Makanya kalau menyampaikan satu hadis, sampaikan hadis lain yang terkait dengan pasar. Mana hadis lain yang terkait dengan pasar? At-tajir, pedagang, as-saduq, yang jujur, al-amin, yang amanah, ma'an nabiyyin, kalau dia mati dia akan bersama para nabi, was-siddiqin, bersama para siddiqin, wasyuhada, bersama orang mati syahid, wassalihin, bersama orang-orang soleh. Nah, jadi menyampaikannya mesti seimbang. Kalau kita sampaikan tentang perempuan nakal, jahat, memelihara anjing, mengasih minum anjing masuk surga, sampaikan juga tentang perempuan yang solehah, memelihara kucing, tapi kucingnya tak dikasih makan, masuk neraka. Itu namanya targhib wa tarhib. Ada motivasi beramal, ada ancaman. Bumi yang paling dibenci Allah adalah pasar. Itu ancaman. Kenapa? Karena di pasar orang lalai, asik ngitung duit, lupa Allah Ta'ala. Yang paling parah, orang membaca Quran macam menghitung duit. Itu lebih parah. Turja'un. Itu yang paling parah. Kenapa pasar dikatakan paling dibenci Allah? Karena dulu pasar orang riba, rentenir. Karena di pasar orang curang timbangan, wailul lil mutaffifin. Karena di pasar orang bohong. Berapa harganya, Bu? Tak usah kau tawar. Saya ceramah di komplek kejaksaan ini cemas-cemas saja, takut.
Itu berbunyi itu matahari sudah terbit. Tuh hebatnya masjid ini, asal terbit matahari berbunyi dia. Asal terbit matahari berbunyi dia. Asal terbit matahari berbunyi dia. Asal berbunyi dia terbit matahari. Berbunyi dia terbit matahari. Berbunyi dia terbit matahari. Lama-lama orang menyangka kalau dia berbunyi berarti masalah. Asal berkokok ayam terbit matahari. Asal berkokok ayam terbit matahari. Asal berkokok ayam terbit matahari. Lama-lama orang berpikir bahwa matahari terbit karena kokok. Itu pola pikir yang salah. Matahari terbit itu karena Allah. Asal sakit mati, asal sakit mati, asal sakit mati. Lama-lama orang berpikir bahwa mati itu menunggu asal tua mati, asal tua mati, asal tua mati. Lama-lama orang berpikir kalau mati itu menunggu, padahal mati tak menunggu tua. Bisa untuk update status hari ini. Nah, kalau terbit matahari, ini bumi nih, ini bumi. Terbit matahari. Nah, ini matahari. Waktu matahari itu terbit, datang setan menghampiri matahari terbit. Pas terbit matahari, datang setan menghampiri. Ini matahari, matahari itu bulat. Waktu matahari itu terbit, datang setan menghampiri. Maka disebut waktu terbit ini dengan waktu kornai setan, tanduk setan. Setinggi apa? Qaida ramhin, sampai setinggi tombak. Jadi kalau ini setinggi tombak, ini tombak, sampai setinggi tombak lah waktu setan tuh. Setelah habis itu lewat, barulah boleh sholat. Itulah yang dimaksud tak boleh sholat waktu terbit matahari. Berapa lama matahari naik setinggi tombak ini? Setelah dihitung menurut ilmu astronomi 12 menit. 12. Karena kita udah lama berkawan, 15 saja lah. 12. Jadi nanti pas jam 6.20 baru udah lewat waktu tanduk setan tadi 20. Setan udah pergi dah, barulah kita sholat sunat, namanya sholat sunat isyraq. 6.20 off, sholat sunat isyraq 2 rakaat, ayatnya bebas terserah, baru kita buka tanya jawab pertanyaan-pertanyaan terkait Ramadan yang masih membingungkan. Saya bingung Pak Ustadz. Apa yang kau bingungkan? Kapan hari raya? La ilaha illallah. Puasa belum lagi.